Halo Ibu, selamat pagi, apa kabar? Baik Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Mau berkonsultasi apa kira-kira? Jadi saya ini kan setelah menikah ini ingin menunda kehamilan Bu. Jadi ya saya ingin berkonsultasi tentang bagaimana dan pilihan apa tuh yang tentang KB itu loh Bu. Oh, tentang KB ya. Sebelumnya saya mau memperkenalkan beberapa KB dulu ya Bu. Ada pil KB, ada suntik, ada IUD, ada implan. Nah, kira-kira Ibu mau pakai yang mana nih? Gitu. Saya baiknya pakai yang mana ya Bu ya? Saya kan awam banget buat KB-KB seperti itu. Iya. Karena saya mau mencoba yang pil aja kali ya Bu ya. Iya. Jadi kalau pil kan bisa diminum setiap hari. Iya. Itu gimana ya Bu? Kalau pil ya lebih mudah dibandingkan yang lain ya, karena hanya dengan diminum secara rutin saja itu sudah bisa dapat menunda kehamilan gitu. Itu kira-kira ibunya mempunyai penyakit berat sebelumnya? Tidak Bu, saya nggak Oh iya, ada baik. riwayat apa-apa. Oh iya. Kalau begitu saya data dulu ya Bu. Nama ibunya siapa? Ibu Yana, Ibu Yana. Umurnya 23 tahun. 23 tahun. Alamat rumahnya? Perumahan Azalia Garden. Oh, perumahan Azalia di samping situ ya Bu? Iya Bu. Oh, berarti deket ya Bu? Bisa sering-sering konsultasi ya? Iya. Oh ya. Nomor berapa rumahnya? Nomor 82. Nomor 82. Oke. Saya data untuk pendaftaran pertamanya dulu ya. Nanti untuk seterusnya saya kirimkan lewat nomor telepon. Iya. Nomor teleponnya berapa Bu? 0821 0821 7530 530 9378. Oh ya. Baik, nanti untuk jadwal pemasangannya karena kita lagi COVID jadi dijadwal ya Bu. Nanti saya langsung WA Ibu aja untuk jadwalnya tiap bulannya ya Bu, seperti itu. Ya. Baik. Cukup ya Bu ya? Ya, sudah. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Don't you cry, baby. Selamat siang Bu Bidan. Iya, selamat masuk. Ayo silakan duduk. Jadi dok, saya mau konsultasi. Ya. Dengan Mbak siapa? Hana, Umurnya? 19 tahun. Oke. Jadi bisa diceritain masalahnya apa? Jadi selama sebulan ini siklus menstruasi saya itu telat. Terus saya udah sebulan ini belum haid tuh. Oh. Iya, jadi gini. Telat haid 1 bulan itu wajar kok terjadi pada remaja. Telat haid 1 bulan bisa dikarenakan karena kamu kekurangan hormon. Bisa jadi karena kamu terlalu kelelahan saat aktivitas sehari-hari, atau ada stres, atau cemas. Sekarang kamu lagi mengonsumsi obat-obatan? Kalau program penurunan berat badan, dia oh ya itu bisa jadi karena caranya salah, ada gizi yang tidak seimbang yang membuat tubuh kekurangan zat gizi. Sering tidur larut malam juga bisa mempengaruhi siklus menstruasi yang tidak lancar. Jadi gimana nih dia tuh? Nah ya, solusinya itu kamu bisa konsumsi makanan sehat, banyak sayur, buah, terus imbangin air putih juga yang cukup, terus hindarin junk food, makanan cepat saji, terus minum minuman dengan pemanis buatan. Oh ya, olahraga yang berlebihan itu juga nggak baik loh. Kamu cukup olahraga rutin 3-4 kali seminggu. Terus olahraganya juga bisa olahraga yoga karena itu bisa memperlancar siklus menstruasi. Nah, terus kamu bisa juga minum minuman seperti jamu kunyit, rebusan jahe, dan rebusan daun paya. Sampai sini masih ada yang ingin ditanyain? Maaf, boleh diulangi lagi nggak Pak saya tadi? Jadi saya harus tidur yang cukup. Iya. Ada yang rutin selama 3-4 kali seminggu. Dan yang intim
Jadi udah ngerti ya berarti? Oke. Ini jadi saya ada vitamin. Ini vitaminnya saya kasih diminum satu kali sehari ya. Ini buat membantu memperlancar juga siklusnya. Nanti apabila belum ada perubahan, kamu bisa balik lagi ke sini buat pemeriksaan lebih lanjut. Ya, sama-sama. Uh-huh. Yeah. 시스템 종료 클릭. 오늘 미세먼지는 free. 차키 챙겨서 나가. 오랜만에 도론 뻥 뚫렸으니. 시간 되는 애들 나. 동그랗게 먹여서 왜. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggi Putri Mutiasari, mahasiswi dari Prodi S1 Kebidanan, Stikes RSPAD Gatot Subroto dengan nomor induk mahasiswa 202015401003. Di sini saya akan menampilkan video roleplay dengan tema komunikasi terapeutik kebidanan. Sebelumnya, apa itu komunikasi terapeutik? Kita sebagai calon tenaga kesehatan, terutama bidan, tentunya harus memberikan konseling serta berkomunikasi kepada pasien yang dapat memberikan efek yakin atau ketenangan kepada pasien itu sendiri. Lalu bagaimana sih cara kerjanya? Yaitu tentu saja dengan menerapkan komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang mampu memberikan efek terapi kepada pasien yang tujuannya dipusatkan untuk kesembuhan pasien. Jadi setelah berkomunikasi kepada pasien tentunya akan merasa lebih yakin dan lebih merasa nyaman lagi untuk melakukan sebuah tindakan. Maka komunikasi terapeutik ini mempunyai peranan yang sangat penting untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh pasien. Dalam komunikasi terapeutik terdapat 7 komponen yang utama, 날씨는 so amazing, amazing. 재미난 일이 생길 듯해. 계획 없으면 뭐 어때? We are still young and free. 하나, 둘, 셋. tolongin kakak saya, perutnya sakit. Ada apa sih ini ribut-ribut? Berisik banget pagi-pagi. Aduh, ibu kenapa sih ribut-ribut pagi-pagi udah datang ke sini aja? Duh, perut saya sakit banget, Bu Bidan. Udah kayak orang mau lahiran aja ini. Ih, lebay banget mas udah mau lahiran. Ya mana saya tahu, orang rasanya udah begini. Udah, saya data dulu. Namanya ibu siapa nih? Si Pak, Sipa ya. Umurnya berapa nih bu? 20. 20 tahun. Nama suami siapa nih? Siapa? Bentar saya inget-inget dulu. Bapak siapa? Ical dah. Bapak Ical. Iya, saya Nikah umur lupa. berapa lu? Saya nikah umur 20. 20 tahun ya. Iya. Ini anak keberapa? Ketiga? Pertama lah, makanya saya kagak ada pengalaman. Sama ya. Yaudah, saya periksa dulu ya bu. Aduh, Bu Bidan, perut saya sakit banget, tolong. Ini tuh belum mau lahiran ibu. Itu namanya juga hamil tua. Ini tuh cuma kontraksi palsu. Tapi sakit banget, Bu, kayak udah mau lahiran. Yang namanya juga hamil tua. Coba gimana lagi? Udah saya periksa ya. Iya. Lain kali kalau belum sakit banget tuh nggak usah kesini ya bu. Iya, Bu Bidan, maaf ya, kan saya panik. Jadi gimana, Bu Bidan, keadaan saya sama kandungan saya? Ibu, ini tuh kontraksi yang ibu alami itu kontraksi palsu bu. Masih kategori his kontraksi palsu. Hah? Maksudnya? Pokoknya gitu lah, pokoknya his. Masa gitu aja nggak tahu sih bu? Ya saya kagak tahu, kan saya baru pertama, saya juga kagak ada pengalaman. Pokoknya nih ya bu, kalau ibu belum ngerasain sakit banget itu udah pokoknya nggak usah dibawa ke sini. Ntar kalau ibu ngerasain sakit banget baru ibu bawa ke sini udah ya. Ya udah deh kalau gitu. Ntar kalau itu saya balik lagi. Udah.
Waalaikumsalam. Mari silakan duduk Bu. Iya. Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Bidan Andi. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu Ibu? Jadi begini Bu Bidan, perut saya ini udah sakit banget dari kemarin, apalagi tadi pagi subuh sakit banget sampai mau jalan tuh bener-bener sakit. Oh begitu. Mohon maaf sebelumnya saya data dulu ya Ibu. Nama Ibu nama siapa Bu? Sipa Baik, Ibu Syifa. Umurnya berapa tahun Ibu? 20 20 tahun. Suaminya namanya siapa ya Bu? Ical. Bapak Ical ya? Iya. Nikah umur berapa nih Bu? Umur 20. Oh berarti baru ya Bu ya? Iya. Ini anak keberapa Bu? Pertama Baik, anak pertama. Alamat Ibu di mana ya Bu? di Jalan Marga Satwa. Oke, Jalan Marga Satwa. Kalau begitu kita periksa dulu ya Bu. Ibu berbaring pelan-pelan ya Bu? Iya. Mohon maaf Ibu sebelumnya izin saya periksa terlebih dahulu ya Bu. Iya. Oh Ibu, ini tuh namanya kontraksi palsu Ibu. Kalau hamilnya sudah tua itu pasti sering terjadi seperti ini Bu, namanya kontraksi palsu. Nah nanti kalau misalkan Ibu terjadi kontraksi lagi, terus sering, terus di bawah jalan tuh terasa sakit, nanti Ibu kesini lagi ya. Baik. Oh ya, sebelumnya maaf Ibu, saya tensi terlebih dahulu ya. Iya Bu Bidan. Jadi Ibu, ini tuh namanya kontraksi palsu Bu. Kalau pada hamil tua itu memang sering terjadi kontraksi palsu, tapi sering terjadinya kontraksi palsu itu belum tentu ingin melahirkan Bu. Oh gitu ya Bu Bidan, saya baru tahu. Iya. Saya kira setiap kontraksi itu mau ngelahirin. Belum tentu Ibu. Iya dah. Jadi Ibu, ini tuh masih tanda-tanda kontraksi palsu. Saya sarankan sih Ibu pulang terlebih dahulu, nanti atau besok kalau terjadi kontraksi palsu lagi atau terjadi sakit kayak gini lagi Bu, terus lebih sering, terus sakit banget gitu, nanti Ibu bisa bawa ke sini ya. Iya nanti saya bawa. Terus tadi kenapa ya Bu Bidan? Kok perut saya sakit banget gitu? Oh, itu biasanya kita nyebutnya kencang-kencangan Ibu. Ibu tahu kan kencang-kencangan? Itu Enggak. namanya itu nama lain dari kontraksi palsu. Yang ngerasain sakit tadi yang Ibu alamin. Iya. Oke, kalau gitu ada yang mau ditanya kembali Ibu? Tidak ada. Baik, yaudah kalau gitu. Iya. Terima kasih ya Bu Bidan. Ya, terima kasih kembali. Iya, silakan masuk Ibu. Selamat sore. Sore, Ibu silakan duduk. Oh, ada yang bisa saya bantu? Ini loh, Bu Bidan, saya mau konsultasi masalah KB. Kebetulan saya punya anak baru satu. Saya ingin menjaga jarak kelahiran yang satu dengan yang lain. Gitu loh. Gimana Bu? Oke, sebelumnya Ibu saya mau nanya dulu umur Ibu berapa? Umur saya 27. Ini atas nama Bu Eti ya Bu ya? Iya. Bu Eti, sebelumnya saya mau ngasih tahu Ibu udah tahu jenis-jenis pil KB apa aja? Jenis-jenis KB. Iya, jenis KB. Yang saya tahu pil, suntik. Suntik itu ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Terus sama spiral. Oke, kalau boleh tahu kebetulan di klinik ini yang cuma ada 3 jenis itu aja Bu. Terus saya akan menjelaskan dulu Bu sebelumnya kelebihan sama kekurangannya. Yang pertama itu ada pil KB. Pil KB itu kelebihannya itu dia itu dapat berhasil itu sekitar 92%. Jadi kemungkinannya cuma 80% yang 80% doang Bu. Terus itu bisa melancarkan haid, terus bisa mengurangi kram pada saat haid Bu. Tapi dari pil KB ini ada efek sampingnya. Yang pertama bagi efek itu bisa menimbulkan jerawat, kusam muka. Terus kalau misalkan nggak cocok, dia itu bisa menyebabkan gagal jantung Bu.
Masya Allah. Iya. Tapi dia juga efek sampingannya itu bisa menaikkan tekanan darah. Salah satu kelebihannya lagi, di sini memang paling murah itu KB. Yang kedua itu ada suntik KB ibu. Suntik KB itu kelebihannya lebih praktis daripada pil KB kan bu. Nah, pil KB kan harus diminum beberapa kali. Kalau suntik itu ya yang tadi disebutkan tadi. Terus tingkat kegagalannya cuma 1%. Jadi lebih tinggi lagi bu tingkat keberhasilannya ini. Terus kekurangannya itu ya yang pertama harganya itu lebih mahal. Terus yang kedua itu perlu ada kunjungan beberapa kali ke dokter atau ke bidan. Terus nyebabin efek sampingnya itu kayak sirkulasi dari haidnya itu dia nggak lancar bu. Terus kalau misalkan nggak cocok biasanya itu bisa kena serangan jantung, stroke dan lain-lain. Terus yang terakhir itu ada IUD. IUD kalau misalkan yang orang banyak bilang tuh spiral. Jadi dia itu bentuknya itu seperti huruf T, tapi saat ini bukan sudah lain dan juga kayak karena dia kan. Terus dia itu bahannya plastik tapi sangat aman. Kelebihannya itu nggak memerlukan perawatan yang rumit seperti kayak pil atau suntik tadi. Terus dia itu lebih tahan lama. Selain itu kekurangannya yang pertama dari segi biaya dia itu lebih mahal. Terus resiko efek sampingnya itu munculnya bercak darah di bagian ibu mungkin 3-6 bulan pertama pemakaian. Terus bisa menyebabkan haidnya nggak lancar. Jadi dari yang tadi saya jelasin ibu bisa ibu mau KB yang mana? Nanti deh Bu Bidan saya konsultasi dengan suami saya. Oke, baik ibu. Terima kasih Bu Iya, Bidan Bu. atas penjelasannya. Oke ibu, terima kasih bu. Assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam Bu, silakan duduk. Ya, terima kasih. Perkenalkan dulu, saya Bidan Astrid dari Klinik Ibu Pertiwi yang bertugas hari ini di klinik ini. Dengan ibu siapa ya? Dengan Ibu Kirana Pertiwi. Oh baik Ibu Kirana, silakan isi biodata diri Ibu terlebih dahulu di lembar ini ya Bu. Oh, ini dulu nih ya. Iya. Sudah selesai Bu Kirana? Ya, sudah Bu Bidan. Baik, Bu Kirana, terima kasih Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu Bidan, ini kunjungan pertama saya mau periksa kehamilan. Oh, apakah ini kehamilan pertama Bu Kirana? Iya Bu Bidan, ini kehamilan pertama saya. Apakah Bu Kirana ingat kapan terakhir kali Ibu menstruasi? Bisa nggak yakin Bu Bidan, itu kayaknya lupa deh, tapi kayaknya terakhir tuh tanggal 19 Februari deh Bu Bidan. Oh oke, baik. Jika saya hitung dari hari pertama terakhir Ibu menstruasi, itu usia kehamilan Ibu sudah memasuki usia 12 minggu Bu, dan telah memasuki trimester pertama. Oh, iya sih, saya kayaknya merasakan ini tuh mulai 4 minggu yang lalu kayaknya Bu Bidan. Oke baik Bu Kirana, apakah Ibu juga sudah mulai merasakan pergerakan janinnya Bu sebelumnya? Ada sih Bu Bidan 2 minggu yang lalu kayaknya deh. Terus kira-kira tuh 4 kali bergerak nih, terakhir ini 24 jam terakhir ini aku 4 kali bergerak nih. Baik Ibu, Ibu merasakan ada keluhan selama kehamilan ini Bu? Gitu Bu, terus saya pusing kalau pagi tuh bawaannya pengen muntah, terus mau makan enak tuh pusing deh Bu, mual gitu tuh Bu. Itulah Bu yang kami sebut dalam istilah kebidanan sebagai morning sickness atau mual di pagi hari Bu. Nah itu biasa terjadi pada trimester awal kehamilan, yaitu trimester pertama kehamilan Bu. Kalau sekarang bagaimana Bu? Ibu masih merasakannya? Ya masih sih Bu Bidan, itu mana ya, normal nggak sih Bu Bidan yang kayak gitu? Itu normal Bu, dan biasanya ini mual-mual gini akan berakhir ketika Ibu usia kehamilan Ibu memasuki trimester kedua Bu. Oh gitu ya, alhamdulillah deh kalau gitu deh. Soalnya susah makan Bu, saya Bu, ya udah alhamdulillah deh. Oke baik Bu Kirana, apakah Ibu merasakan keluhan atau masalah lainnya selama kehamilan ini Bu? Iya Bu Bidan, aduh saya tuh selain suka mules ya, terus kayak panas Bu Bidan ya, apalagi di ulu hati nih Bu Bidan. Apalagi kalau pas pagi itu Bu, suka kayak muntah Bu, saya lemas
lemas deh Bu. Saya lemas tuh terus badan saya jadi berkurang nih Bu Bidan, lemas Bu saya Bu. Ini apa saya bisa apa saya dehidrasi ya Bu Bidan? Baik Bu, saya harus tahu dulu Bu apa yang Ibu konsumsi akhir-akhir ini karena sebab ada hubungannya dengan mulas dan panas pada ulu hati Ibu tersebut. Saya juga harus tahu pola aktivitas sehari-hari, pola istirahat, dan pola eliminasi atau buang air kecil dan buang air besar pada Ibu. Oh gitu ya, baik Bu Bidan. Apa saja makanan dan minuman yang Ibu konsumsi akhir-akhir ini Bu? Aduh, saya makannya macam-macam Bu Bidan. Instan, gorengan, fast food, coklat juga suka, minuman soda juga suka. Habis gimana ya Bu Bidan, biar saya nafsu makan, habis kan nggak mau makan nih, jadi saya makannya yang enak-enak aja tuh, gorengan, fast food, mie instan. Tapi saya juga suka minum air putih sih Bu Bidan. Baik Bu, bagaimana pola BAB dan BAK Bu Kirana? Alhamdulillah sih BAB lancar, BAK juga lancar, alhamdulillah sih Bu Bidan, nggak ada apa-apa sih. Baik Bu, apa saja aktivitas yang Bu Kirana sering lakukan sehari-hari dan berapa lama Ibu Kirana istirahat seharinya? Saya itu kan ibu rumah tangga ya Bu Bidan, macam-macam ada. Mulai nyuci, setrika, nyapu, ngepel ya semualah Bu Bidan. Saya tuh kalau istirahat malam itu biasanya sejak 10 malam Bu Bidan. Bangunnya jam 5 pagi udah bangun. Baik Bu Kirana, jadi penyebab Bu Kirana mengalami mulas dan panas pada ulu hati itu karena Bu Kirana banyak mengonsumsi makanan yang berlemak tinggi, asam, pedas, serta mengandung banyak gula. Dan juga Ibu Kirana karena sering mengonsumsi minuman yang bersoda Bu. Nah, makanan dan minuman yang Ibu konsumsi tersebut bisa menyebabkan naiknya asam lambung, dan itu bisa menyebabkan mulas pada ulu hati dan juga panas pada ulu hati Bu. Nah, sebaiknya untuk Ibu sebagai ibu hamil itu jangan terlalu banyak melakukan aktivitas yang berat di rumah Bu. Lebih baik Ibu tidur yang cukup. Oh iya baik Bu Bidan, saya mengerti. Baik Bu. Dan alhamdulillahnya nih Bu untuk pola BAB dan BAK Ibu itu baik Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah sebelumnya Bu Kirana sudah pernah melakukan imunisasi TT Bu? Belum pernah Bu Bidan. Oh baik Bu Kirana, kalau begitu saya nanti atur ya Bu untuk imunisasi TT-nya. Saya sekarang mau mengonfirmasi Bu bahwa ini merupakan kehamilan pertama Bu Kirana ya Bu. Iya. Nah jadi untuk riwayat nifas dan untuk riwayat kontrasepsi yang digunakan belum pernah digunakan ya Bu? Iya belum Bu, benar. Saya mau nanya Bu, apakah Ibu punya riwayat penyakit sistemik yang diderita atau pernah dialami Bu? Enggak ada. Kalau keluarga Ibu punya riwayat penyakit nggak Bu? Alhamdulillah sih nggak ada juga Bu Bidan. Oh baik Bu. Ibu punya keluarga Ibu dan Ibu punya riwayat keturunan kembar tidak Bu? Nggak ada Bu Bidan. Oh nggak ada ya Bu. Apakah Bu Kirana pernah mengonsumsi minuman keras atau merokok Bu? Enggak Bu Bidan, cuma saya tuh minum jamu Bu Bidan buat ngilangin mual nih pas hamil. Boleh kasih Bu Bidan? Boleh Bu, sebagai ibu hamil untuk mengonsumsi jamu Bu, karena jamu itu dapat mengurangi rasa mual muntah pada trimester pertama dan banyak manfaat lainnya juga Bu. Dan Ibu harus juga membarenginya dengan banyak mengonsumsi air putih. Dan alangkah lebih baik Ibu membuat jamu sendiri dan jangan terlalu banyak mengonsumsi jamu Bu. Jangan terlalu berlebihan gitu Bu mengonsumsi jamu. Bagaimana perasaan Bu Kirana terhadap kehamilan saat ini dan kelahiran yang akan datang dan dinantikan oleh Ibu dan keluarga? Alhamdulillah, saya senang banget nih dengan kehamilan saya ini ya. Apalagi saya suami bangga dan nanti ini kehamilan saya ini nih. Memang sih agak khawatir ya Bu Bidan, saya nih sama kondisi saya sama janin lah, kalau ini anak pertama kan. Cuma alhamdulillah lagi nih, untung saya dapat ilmu, pengetahuan dari Bu Bidan Astrid tentang kehamilan, jadi pengetahuan saya juga bertambah. Juga saya bersyukur sama Allah dan semuanya lancar lah ya Bu Bidan. Terima kasih nih ya. Alhamdulillah ya Bu Kirana kalau begitu. Ya, terima kasih ya Bu Bidan Astrid ya. Ya sama-sama Bu Kirana, semoga Bu Kirana kehamilannya lancar ya Bu, lancar terus. Amin. Dan Ibu dan janin selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kehamilan sampai melahirkan. Amin. Terima kasih Bu Bidan ya. Terima kasih banyak ya. Ya Bu, sama-sama. Ya, assalamualaikum Bu Bidan. Waalaikumsalam.
RSPAD Gatot Subroto, Prodi Kebidanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Bidan. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ya sebelumnya isi data dulu ya Bu. Oke. Sekarang tanggal 22 oh ya 22 Maret ya. Ya nama Ibu sama suami siapa? Mutia. Nama suami saya Supri. Supri. Umur Ibu? 23 tahun. Umur suaminya? 25 tahun. 25 ya. Ibu berasal dari mana? Palopo. Palopo. Suaminya? Jawa. Jawa. Pendidikan terakhir Ibu? SMA. SMA. Suaminya? Sama. Pekerjaan Ibu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya. Suaminya? Suami saya wira swasta. Wira swasta. Alamat Ibu? Jalan Pembangunan 3. Jalan Pembangunan. Ya. Suaminya sama? Sama dong. Kan kita satu rumah Bu Iya. Bidan. Nomor telepon Ibu? 08 08 12 12 9246 9246. Suami Ibu nomor teleponnya? 0858 0858 8878 8878 90. Iya. Ibu ini kunjungan saat ini kunjungan pertama atau kunjungan ulang. kunjungan ulang ya. Keluhan utama Ibu? Keluhan saya itu suka pusing, mual, pusing. terus kram kaki, Pusing, mual, kram kaki, kadang suka sakit pinggang juga. oh nyeri di punggung Iya. ya Bu? Maaf Bu Bidan, saya lagi batuk. Iya nggak apa-apa. Oh ya, ini riwayat perkawinan ya Bu? Ya. Ibu nikah berapa kali? Satu kali dong Oh, iya. Bu Bidan, seumur hidup insya Allah. Amin. Kawin Ibu nikah umur berapa? Umur saya 23 tahun. 23 tahun ya. Dengan suami sekarang udah berapa tahun atau bulan? Baru setahun lah. Setahun ya. Riwayat menstruasi ya. Ibu mulai menstruasi itu umur berapa tahun? Umur 15 tahun. Oh 15 tahun. Ya, untuk siklusnya berapa hari Bu? 28 hari. 28 hari. Teratur apa tidak? Teratur alhamdulillah. Teratur ya. Lamanya haid itu berapa hari? 7 hari. 7 hari. Normalnya 7 hari. Sifat darahnya itu encer atau beku gitu? Encer. Encer. Untuk bau tidak ada kan ya Bu ya? Tidak ada, alhamdulillah. Normal. HPM Ibu itu hari pertama menstruasi Ibu? Hari pertama menstruasi saya 14 Agustus. 14 Agustus. Untuk hari perkiraan lahir itu Perkiraan lahir menurut saya ya Bu Bidan, itu tanggal, kalau pada hitungan saya itu tanggal 21 Mei. 21 Mei ya? Iya sih. Bulan Mei lah. Ini untuk riwayat antenatal care-nya. Antenatal sejak umur kehamilan berapa minggu? Umur kehamilan 3 minggu lah. 3 minggu ya. ANC di mana? Di klinik bidan. Klinik bidan. Trimester pertama itu berapa kali? Frekuensi trimester pertama? 2 kali. 2 kali. Untuk trimester keduanya? 2 kali. Oh, sama ya. Nah ini pergerakan janin yang pertama pada umur kehamilan itu berapa? Umur kehamilan berapa minggu? 12 minggu. 12 minggu ya. Pergerakan janin dalam 24 jam terakhir ini? Udah 3 kali sih. 3 kali ya. Keluhan yang dirasakan tadi apa ya Bu? Itu tadi pusing, Pusing, mual, kram kaki, kram kaki. seperti itu. Ya, sebelumnya saya jelaskan dulu ya Bu ya. Baik. Untuk pusing itu kalau Ibu merasakan pusing, Ibu bisa minum banyak air putih. Terus Ibu jangan kelamaan berdiri gitu loh. Terus untuk kram kaki Ibu bisa mengobatinya dengan sebelum itu kram kaki ini terjadi pada malam hari bukan? Iya, pada malam hari. Ya, Ibu harus sebelum tidur Ibu melakukan peregangan otot gitu. Oh, iya. Atau Ibu bisa merendam kakinya dengan air hangat seperti itu. Terus untuk nyari di punggung itu Ibu bisa kalau duduk kayak gini nih harus ada sandarannya Bu, jadi enak gitu. Oh iya. Karena kan ini semakin bertambahnya umur kehamilan, jadi perut kan akan semakin besar gitu, menopang beban. Ya. Selalu pola keseharian ya Bu, frekuensi makan Ibu makan berapa kali sehari? Kadang 2 kali, kadang sekali doang. Nafsu makan berkurang ya Bu? Iya, Minumannya minumnya sering, tapi saya lebih sering minum air putih. Berarti ini makannya macamnya apa gitu? Saya cuma makan kadang ayam, telur, Ayam, telur, buah. sayur-sayuran gitu. Bagus ya Bu ya. Minumnya air putih ya tadi ya? Kadang kalau lagi pengen minum es, minum es.
Ya, tapi mungkin jangan keseringan ya Bu ya. Jumlahnya keluhan Ibu pas makan itu ada keluhannya nggak? Ada, kadang saya suka mual. Mual ya. Ya, kayak nafsu makannya menurun gitu. Lalu Ibu sehari BAB berapa kali? BAB dua kali ya. Untuk BAK-nya Sering sih, soalnya saya kan sering minum. Oh, iya. Sering minum air kecil. warnanya normal ya Bu? Normal. Untuk bau tidak ada? Atau ada? Tidak ada. Ya, apa yang saya makan itu baunya. Iya. Lalu kalau aktivitas Ibu kegiatan sehari-harinya apa? Sehari-hari saya kadang saya masak. Masak, Terus kalau ada sore, kalau ada sore tuh suka jalan-jalan Oh sampai iya, bagus tuh Bu, jalan sore. Ya. Lalu Ibu istirahat atau tidurnya teratur atau tidak? Kadang saya cuma 4 jam dalam sehari, soalnya kayak susah tidur gitu Bu Bida. Kayak kita kan semakin gede, susah saya. Iya, geraknya ya Bu ya. Untuk seksualitas berapa kali? Normal? Normal ya. Ada keluhan nggak Bu? Nggak ada. Tidak ada ya. Untuk kebiasaan mandinya Bu, berapa kali sehari? Mandi saya kadang kalau merasa berat 3 kali. 3 kali sehari ya Bu. Kebiasaan membersihkan alat kelamin? Sering, karena kan saya sering banget. Oh iya, bagus Bu. Terus kebiasaan mengganti pakaian dalam? Kadang 4 kali, soalnya kan karena keseringan buang air kecil jadi lembab gitu ya Bu. Oh iya. Jenis pakaian dalam yang digunakan itu apa? Kain. Iya, lebih bagus kain sih Bu. Ya, yang menyerap. Yang menyerap ya. Ini imunisasi tetes 1 tanggal berapa Bu? Ingat gak Bu? Tanggal 26 Agustus. 26 Agustus. Tete kedua, Ibu ingat gak? 28 September. Oh iya. Alhamdulillah ya Bu ingat. Iya. Soalnya ada catatannya di rumah. Ini Ibu kehamilan yang berapa? Yang pertama. Oh yang pertama ya. Jadi Ibu juga belum menggunakan kontrasepsi ya Bu? Iya. Ada penyakit yang pernah diderita atau sedang diderita sekarang? Nggak ada sih. Tidak ada ya. Untuk penyakit yang pernah atau yang sedang diderita oleh keluarga Ibu? Diabetes. Diabetes ya. Oke-nya. Punya riwayat keturunan kembar gak Bu? Ada dari nenek saya. Oh punya ya. Kebiasaan Ibu merokok? Enggak dong. Tidak. Minum jamu-jamuan tidak? Tidak. Tidak. Minum minuman keras? Oh tidak lah, itu nanti harus kesian. Iya. Makanan atau minuman yang dipantang gitu Bu? Nggak ada sih. Oh tidak ada. Apa aja dihajar Bu? Ya apa aja yang penting makan. Untuk perubahan pola makan Ibu kayak termasuk ngidam atau Iya kadang Ngidam ya. Terus kayak nafsu makannya juga kadang berkurang ya Bu ya. Lalu keadaan fisiko, sosial, spiritual. Nah ini Ibu kelahirannya ini diinginkan atau tidak? diinginkan dong, terus saya Pengetahuan Ibu tentang kehamilan dan keadaan sekarang? baik, saya paham. Baik ya. Penerimaan Ibu terhadap kehamilan saat ini? Ya baik. Baik ya. Saya Senang ya Bu? senang ya, karena ini kan yang namanya pengantin baru. Iya. Tanggapan keluarga terhadap kehamilan Ibu? Bersyukur banget karena nggak nunggu lama. Alhamdulillah. Lalu yang terakhir, ketaatan Ibu dalam beribadah? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar ya Bu ya. Rahasia saya sama Allah. Oke Ibu. Terima kasih ya Bu atas kunjungannya. Kalau Ibu ada keluhan-keluhan apa lagi, saya bisa datang ke sini atau nanti WA saya aja biar simpel gitu ya. Siap, Bu. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Selamat pagi. Assalamualaikum semuanya. Hai guys, jadi hari ini aku lagi membuat video salah satu penerapan komunikasi terapeutik di mana memecahkan masalah antara bidan dan klien. Yuk kita saksikan gimana keseruan videonya. Selamat pagi Bu Bidan. Iya, selamat pagi Ibu. Ya tadi saya sudah lumayan membaca ya data diri Ibu. Ya namanya Ibu bisa diulang lagi, tapi namanya siapa? Saya Diva. Oke, umurnya berapa Bu? Umurnya alhamdulillah udah dapat 28 tahun.
Oke, lalu Ibu pekerjaannya apa ya, Bu? Saya ibu rumah tangga kebetulan, bapaknya teh lagi dinas di Semarang. Ibu tinggal di mana? Oh ya, saya tuh tinggal di daerah Cililitan sini, nggak jauh-jauh sih, deket lah pokoknya. Oh seperti itu. Baik, terus katanya teh Bu Bidan ada yang bagus gitu, namanya Bu Bidan Dewi, jadi saya ke Bu Bidan gitu. Iya terima kasih Ibu. Tapi Ibu mohon maaf sebelumnya, bila boleh tahu berapa penghasilan si Bapak? Ya penghasilan si Bapak mah alhamdulillah cukup lah buat beli sekarung beras, 4 kilo daging, ya buat makan bulanan ya Bu ya. Ya kurang lebih ya 10 juta lah gitu. Ibu terima kasih. Oke, sebelumnya Ibu ada masalah atau ada keluhan apa gitu terkait kehamilan Ibu? Saya baca juga Ibu kan udah memasuki bulan ketiga ya. Tuh kalau masalah mah sebenarnya teh karena saya tuh hamilnya sendiri, maksudnya teh bapaknya tuh kayak jarang pulang ya, kayak sebulan sekali gitu ya, biasa namanya teh kerja proyekan gimana pula ya. Jadi juga ya paling kalau apa-apa sih sendiri, jadi suka kecapean, kadang-kadang tuh teh lemes gitu. Tapi ya gak apa-apa gitu, maksudnya masih bisa dihalangi. Cuman yang paling bikin bete pisan itu tuh ketika saya tuh muntah-muntah gitu pagi-pagi teh mau ke pasar muntah-muntah. Akhirnya saya ditinggalin sama abang-abang pasar gara-gara kelar saya muntah, abang udah kesiangan, udah jam 10. Kayak gitu sih paling Bu. Saya tuh bingung gitu kenapa, apa mungkin karena ini si dedenya pinginnya deket bapaknya, tapi kalau deket bapaknya tuh enggak, makanya saya bingung gitu. Oh seperti itu. Oke baik Bu, untuk mengatasi mual muntah, sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa mual muntah itu adalah kondisi wajar bagi setiap wanita karena hamil juga merupakan kondisi alamiah, maka mual muntah juga kondisi yang wajar seperti itu. Tapi bagaimana untuk mengatasinya? Mungkin dari pertama dari pola makannya harus yang sehat, tidak boleh berminyak-minyak. Terus yang kedua dari cara makan juga berpengaruh loh. Kita harus makan sering-sering dengan porsi sesedikit mungkin seperti itu. Sesering mungkin, sesedikit mungkin itu akan mengurangi mual muntah yang akan terjadi. Makanannya juga harus bergizi, diminum juga suplemen tablet FA-nya. Juga harus bahagia, harus happy. Mungkin bapaknya lagi kerja, jangan berpikir yang berlebihan terhadap bapaknya gitu. Percaya bapaknya, percaya ibunya, kehamilan insya Allah akan lancar dan persalinan pun juga akan menjadi lebih lancar juga tentunya. Kata orang mah itu mah namanya sugesti ya, kita mah percaya aja. Oh iya sugesti, kalau si sayang mah udah datang gitu, jadi anaknya teh diem baik, nggak ada kayak omong-omong kayak gimana gitu, nggak ada muntah-muntah gitu, sugesti kayaknya. Iya, saya juga tahu sih sebenarnya harus makan makanan sehat. Sebenarnya saya juga setiap hari tuh makan sehat Ibu. Kayak saya makan sayur tiap hari. Sayurnya tadi ditumis, enak pisan, itu enak pedes gitu ya. Gitu pokoknya enak pisan, kerang pisan. Iya. Jadi saya sebenarnya tuh setiap hari udah makan sayur, nggak pernah itu makan gorengan. Oh tumis, kalau tumis itu kan juga ada minyaknya Ibu salah. Walaupun tumis itu sayur-sayuran, tumis kan juga awalnya diongseng pakai minyak. Kalau mau pakai tumis sayurannya jangan diongseng pakai minyak. Jadi bawangnya itu nggak usah diongseng pakai minyak, atau enggak langsung aja makannya sop-sopan biar lebih sehat, lebih rebus-rebusan, tidak ada minyaknya sama sekali. Juga mualnya jadi hanya tinggal sedikit seperti itu. Sayurnya memang ditumis, iya pakai minyak ya, iya juga ya. Jadi tidak boleh makan tumis sayur. Jadi saya juga salah. Harus makan rebus-rebusan kayak capcay, minyaknya tuh dikit aja. Sop ayam, iya bener juga sih, iya bener. Gitu ya sih, saya juga sebenarnya tuh makannya cuma sehari 2 kali ya, kalau nggak siang malam gitu. Mungkin itu juga kali yang bikin mual-mual ya. Iya, tapi kalau sama bapaknya teh enggak. Kalau sama bapaknya teh dari pagi kita makan apa, bubur, siangnya makan di McDonald, sorenya biasanya makan di Solaria. Iya bener juga sih. Itu sekali bukan porsi makan dan waktu makan juga berpengaruh. Mungkin pas pesan bapaknya makannya 3 hari sekali, lebih sering, jadi membuat juga
tidak jadi mual-mual seperti itu Ibu. Iya, gitu. Untuk mungkin terkait bapaknya yang suka datang terus Ibu nggak jadi mual, mungkin juga menjadi kebahagiaan bagi Ibu sendiri ya kan, apalagi ngeliat oh iya ini bapak udah datang nih, senang gitu kan. Itu wajar sih Bu. Jadi akhirnya rasa mualnya nggak berasa, malah karena merasakannya adalah rasa kebahagiaan yang terjadi seperti itu mungkin. Makasih ya Bu Bidan, saya tuh jadi tahu, apa-apa juga jadi tahu. Ih, baik pisan Bu Bidannya mah. Ih, seneng banget deh ketemu Bidan. Cantik, baik, ramah. Aduh, ya Allah, mudah-mudahan anak saya kayak Bu Bidan. Aduh, ya udah ya. Bu Bidan makasih banyak loh. Iya, udah kebantu semuanya, udah ngerti. Oke, terima kasih Bu Bidan. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Nah, sekian videonya. Gimana, seru nggak ya si ibu-ibu muda dengan bidan yang sangat ramah? Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Diva Galeristianti. Pamit undur diri. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan melakukan komunikasi terapeutik antara bidan dengan pasien tentang KB. Yuk kita simak ya sama-sama videonya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu. Ibu, jika saya mau perkenalkan diri dulu, saya Bidan Elma. Ini dengan ibu siapa ya? Ibu Wina Febrianti. Ibu Wina. Ibu dari mana? Dari Perumahan Permai Cirendang. Dari Permai Cirendang. Nah, Ibu, nama suami Ibu siapa ya? Kakak Abijaya. Kakak Abijaya. Umurnya 30 tahun. Pekerjaannya Wira swasta. wira swasta. Ibu sendiri umurnya berapa tahun? 25 tahun. 25 tahun. Pekerjaannya Guru PAUD. sebelumnya Ibu ada yang salah waktu. Jadi gini Bu, saya mau melakukan KB, tapi saya bingung mau KB apa. Sebelumnya Ibu sudah pernah memakai KB atau belum? Pernah Bu, saya memakai KB ID, tetapi saya tidak cocok dan mengalami pendarahan. Ya, sebelumnya Ibu sudah tahu apa saja metode KB itu. Tidak tahu Bu, saya hanya tahu ID saja. Jadi sebenarnya itu KB itu ada dalam jangka panjang dan juga dalam jangka pendek. Itu ada pil, implan, IUD, ada juga suntik 1 bulanan, 3 bulanan, dan juga ada hormon. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu, Ibu ada penyakit penyerta tidak seperti jantung atau tekanan darah tinggi. Tidak Bu. Tidak. Nah, Ibu saat ini bisa menggunakan KB, implan, pil, dan juga ada suntik 1 bulanan dan 3 bulanan ya. Nah, untuk Ibu, apa yang ada yang sudah tertarik pada salah satunya Bu? Saya ingin KB yang 1 bulanan Bu. Mau suntik 1 bulanan saja. Nah, saya jelaskan ya Bu, untuk suntik 1 bulanan itu mengandung hormon estrogen dan progesteron. Jadi, efek sampingnya itu Ibu akan merasakan pusing, mual, dan juga sakit payudara. Dan juga biasanya hidupnya tidak teratur. Tapi Ibu tidak usah khawatir, itu hanya sementara dan akan bisa hilang dengan sendirinya. Mungkin ada yang Ibu tanyakan lagi terkait efek sampingnya? Tidak ada Bu. Saya ingin tanya lagi, apakah Ibu sudah yakin untuk memakai KB 1 bulanan ini? Yakin Bu, tetapi saya takut disuntik Bu. Tidak usah khawatir Ibu, itu sakitnya hanya sedikit saja, seperti digigit semut. Saya ingin tahu juga, Ibu terakhir haidnya kapan ya? 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Berarti masih fase-fase menstruasi ya. Apa Ibu mau disuntik sekarang? Boleh Bu, sekarang saja. Ya, baiklah Bu. Saya izin mengisi identitas dulu ya Bu untuk di kartu KB-nya. Nah, ini dengan Ibu Wina Febrianti ya. Iya. Umurnya 25 tahun. alamat
pagi semuanya, nama saya Fatimah Mona dari S1 Kebidanan RSPAD Gatot Subroto. Berikut ada video terapeutik dari saya. Masuk. Selamat pagi Bu. Pagi Bu Bidan. Saya perkenalan dulu ya Bu. Saya Bidan Fatimah Mona yang akan melakukan community of care selama Ibu dalam masa kehamilan dan masa nifas. Ibu namanya siapa? Firda. Nama panjangnya? Firda Maharani. Ibu tempat tanggal lahirnya di mana? Bekasi, tanggal 28 Juni tahun 1998. Oh, berarti sekarang umur 23 tahun ya Bu. Ibu tinggalnya di mana? Di Bekasi, Pondok Gede. Di komplek apa Bu? Di komplek KL. Oh, bloknya? Blok Sentu. Ibu agamanya apa? Alhamdulillah Islam. Islam. Ibu sekarang pekerjaannya apa? Di kantoran sebagai bagian manajemen. Iya, hebat ya. Berarti pendidikan terakhirnya S1 manajemen. S1 manajemen. Ibu sukunya apa Bu? Tahu. Oh, Betawi asli. Ini saya asli. Untuk selanjutnya saya minta biodata suami Ibu ya. Baik Bu Bidan. Tapi sebelumnya boleh saya tahu untuk apa ya? Ya, untuk kedepannya jika Ibu ada apa-apa lalu tidak bisa dihubungi, saya bisa menghubungi suami Ibu. Oh, oke. Iya, nama suami Ibu? Muhammad Jambu. Oh iya. Tempat tanggal lahirnya di mana Ibu? Di Busan 1 September tahun 1997. Oh, berarti sukunya suku Busan ya Bu? Iya. Oh, suaminya orang Korea? Iya. Ih, hebat nih ibunya. Umurnya berarti 23. 3 tahun. Lalu agamanya apa Bu? Alhamdulillah dia masuk Islam. Oh, alhamdulillah Bu. Sekarang pekerjaannya? Jadi idol di Korea. Banyak fansnya ya Bu? Banyak banget makanya Bu Bidan. Lalu pendidikan terakhirnya apa Bu? S1 bagian entertainment. Saya boleh minta nomor HP ibunya dulu? Boleh. 0123 456 78. Yang nomor telepon suaminya? 122 3344. Ya, silakan semua ya Bu. Lalu Ibu datang ke sini keluhannya apa? Akhir-akhir ini setiap pagi saya merasa mual loh. Kenapa ya? Oh, mualnya Ibu lama? Kayak berkepanjangan gitu. Oh, sebelum datang ke sini Ibu makan apa? Makan kerang Bu. Ibu nggak makan nasi? Makan nasi pakai kerang. Oh, sayurannya nggak ada? Enggak. Ya, Ibu harusnya makan sayur Ibu. Kurang suka sayur Bu Bidan. Oh, kenapa begitu? Kurang nafsu. Ya itu ntar saya kasih tahu ya cara biar mengolah sayur, biar Ibu tetap bisa makan sayur juga. Silakan masuk Ibu. Selamat sore Ibu. Iya Ibu, selamat sore. Apa kabar Ibu? Baik Ibu. Iya, silakan Ibu duduk di sana. Terima kasih. Iya Ibu, ada apa nih Bu? Datang ke sini apa ada keluhan? Ini Bu, ya ampun, saya tuh suka ngerasa sakit punggung. Saya juga susah buang air besar. Saya takut Bu, itu akan berdampak masih Bu hubungannya. Oh iya Bu, saya mengerti. Di sini Ibu saya catat dulu ya Bu identitasnya. Ibu dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Tinta. Ibu Tinta. Umurnya berapa Ibu? 26. 26. Agamanya Islam. Islam. Suku Jawa. Jawa. Pendidikan Ibu terakhir S1. S1. Pekerjaannya apa Bu? Untuk saat ini sih berumah tangga aja Bu. Alamatnya di mana Ibu? Di Jalan Samping 2. Oke. Suaminya kenapa nggak ikut Ibu? Suami saya lagi keluar kota Bu. Kebetulan ada proyek gitu, jadi kayak kerja sama perusahaan lain gitu Bu. Oh iya Ibu. Suaminya namanya siapa Ibu? Raka. Raka. Oke. Umurnya berapa Ibu? 27 Ibu. 27. Beda 1 tahun ya Bu? Iya Ibu. Agamanya apa Bu suaminya? Islam juga Bu. Islam. Suku bangsanya? Kebetulan dia dari Sunda Bu. Oh iya. Pekerjaannya apa Bu? Manajer. Oke Bu. Alamatnya disamain ke Ibu ya? Iya. Oke Ibu. Ibu tadi mengatakan alasan kunjungan ke sini karena Ibu suka buang air besar juga sakit punggungnya Ibu. Iya betul Ibu.
suka kayak gitu, suka sembelit namanya Bu. Nah, kenapa sih Ibu suka sembelit? Karena sembelit itu adalah konstipasi pada ibu hamil Bu. Jadi disebabkan oleh perubahan hormon, juga tekanan dari rahim yang menekan usus gitu Bu. Jadi kan si dedenya tambah besar, jadi tertekan. Oh seperti itu. Jadi susah buang air besarnya dengan itu. Jadi kayak suplemen zat besi juga bisa menyebabkan sembelit gitu Bu. Ibu suka makan suplemen atau gimana Bu? Beberapa belakangan ini sih suka sih Bu. Oh iya Bu, jadi suplemen itu juga bisa ternyata Bu menyebabkan sembelit. Maka ya Ibu mengkonsumsi suplemen tersebut, pastikan banyak minum air putih untuk melancarkan buang air besar, banyak-banyak minum ya Bu. Nah, Ibu bisa melakukan hal-hal ini nih Bu. Kalau misalnya Ibu suka sembelit, jadi makan makanan yang mengandung tinggi serat seperti sayuran, buah-buahan setiap hari, terus banyak minum air putih, nih paling sedikit itu 8 gelas setiap hari Bu. Terus hindari konsumsi suplemen zat-zat besi karena dapat menyebabkan konstipasi Bu. Jadi suplemen itu ada yang emang efeknya baik, ada juga yang menyebabkan sembelit dan lain sebagainya gitu. Terus kalau misalnya Ibu mengalami sakit punggung itu biasa banget Bu, ibu hamil ya namanya. Jadi kehamilan itu membuat ligamen yang menghubungkan antar tulang menjadi lebih lunak dan meregang untuk mempersiapkan persalinan Bu. Jadi kalau misalnya beban tubuh yang meningkat karena ukuran bayi itu makin besar, justru akan memberatkan punggung dan panggul sehingga keluhan sakit punggung itu sering dirasakan, dan itu normal banget Ibu, nanti juga hilang sendiri. Terus cara mencegah sakit punggung ini jangan mengangkat benda-benda berat gitu ya Bu yang kehamilan. Terus juga duduk dengan tegak gitu, jangan bungkuk gitu ya Bu. Terus menggunakan meja yang tinggi saat bekerja untuk menghindari Ibu bungkuk. Seperti itu aja sih Bu, sebenarnya itu normal banget. Berarti itu memang normal ya Bu ya? Iya Bu, normal banget itu mah. Semua ibu hamil juga pasti rata-rata merasakan itu gitu Bu. Iya, soalnya saya khawatir tuh udah bilang sama suami saya, ini udah susah buang air besar, saya takut kenapa-napa, soalnya kan juga anak pertama, jadi kayak bawaannya panik gitu kalau kayak gitu. Terus begitu juga punggung tuh rasanya tenang, rasanya pegel banget gitu ya Ibu. Ya udah, di sini Ibu selalu makan makanan bergizi ya Bu, yang serat juga, buah-buahan gitu ya Bu. Juga kurangi juga suplemen yang malah bikin sembelit dan sebagainya gitu ya Bu. Siap Ibu. Oke, sekarang Ibu udah percaya kan Bu kalau itu normal? Sudah, saya jadi nggak panik lagi, terus saya jadi tahu gimana ke depannya nanti saya harus seperti apa. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya. Ya, oke. Drop it on my car. Baik, ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, perut saya sakit sekali. Baik, apakah Mbak sedang menstruasi? Iya. Baik, sebelumnya ini dengan Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Bidan Feby. Nama saya Nindanya. Baik, Mbak Ninda, bisa dijelaskan sakitnya seperti apa? Rasa tidak nyaman dan nyeri head sering membuat susah tidur. Terlebih saat kram atau nyeri perut terasa mengganggu sepanjang malam. Baik, Ibu Ninda, nyeri haid umumnya itu disebabkan kontraksi atau menenangkannya otot rahim yang dipicu hormon prostaglandin. Jadi semakin tinggi kadar prostaglandin di dalam tubuh wanita, nyeri atau kram perut yang muncul saat menstruasi kian terasa gitu Bu Ninda. Jadi Ibu jangan khawatir, posisi tidur yang tepat dapat mengurangi nyeri haid. Oh gitu ya Bu. Haid pertama pada remaja apa saja yang normal dan tidak? Jadi
pada pubertas, anak perempuan itu ditandai dengan haid atau menstruasi pertama. Jadi tanda-tanda menstruasi pertama ditandai dengan keluarnya darah dari vagina. Jadi darah tersebut awalnya berupa bercak warna kecoklatan dan jumlahnya sedikit. Lantas menjadi merah dan jumlahnya lebih banyak pada hari-hari berikutnya. Jadi intensitasnya lebih berkurang sampai menstruasi akhir. Jadi haid terjadi karena perubahan hormon. Hormon merupakan pembawa pesan dalam tubuh. Terus Bu, obat nyeri haid apa ya Bu? Jadi obat anti-inflamasi adalah bentuk obat pereda nyeri utama yang dijual bebas yang direkomendasikan untuk nyeri haid dan pendarahan menstruasi yang berat, termasuk ibuprofen dan naproxen. Obat-obatan ini dalam membantu menurunkan produksi prostaglandin dalam tubuh. Oh gitu ya Bu Bidan. Iya Mbak, apakah sudah jelas penjelasan dari saya? Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak perlu, sudah jelas. Terima kasih. Ya udah, saya ambilkan resepnya dulu ya Mbak. Tunggu sebentar. Iya. Ini saya berikan obat penambah darah. Jangan lupa diminum sekali setelah makan ya Mbak. Iya. Jadi Mbak kalau selama haid jangan minum teh. Kalau boleh tahu kenapa ya tidak boleh minum teh? Jadi jika Mbak minum teh saat haid, penerapan zat besi dari makanan ke tubuh akan terganggu akibat zat tanin di dalamnya. Akibat pembentukan sel darah merah yang baru pun ikut terganggu Mbak. Jadi jika ini dibiarkan, risikonya akan terkena anemia atau kekurangan darah akan meningkat. Oh, jadi begitu ya Bu? Iya Bu, jadi begitu. Ya udah Bu, saya pamit pulang dulu. Iya Bu, hati-hati ya Bu. Iya. Jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya mau konsultasi KB, Bu. Kira-kira saya cocoknya KB apa ya? Saya jelasin ya, Bu. Macam-macam KB itu ada banyak. Ada implan, IUD, suntik KB, sama pil. Nah, yang suntik itu ada yang 1 bulan sampai 3 bulan. Sebelumnya saya mau tensi ibu dulu ya. Ya. Gimana? Tensi ibu normal 110/80. Ibu bisa memakai yang suntik KB. Nah, kalau yang tensinya tinggi itu dianjurkan untuk memakai pil, IUD, sama implan. Tensi saya kan normal, Bu. Saya mau pakai yang suntik 3 bulan aja. Terus ada efek sampingnya nggak kalau suntik KB itu yang 3 bulan? Untuk efek sampingnya ada, Bu. Biasanya kalau yang nggak cocok tuh pusing sama ada ngeflek. Saya nulis data diri ibu dulu ya, Bu. Ya. Nama ibu siapa? Mimi. Umurnya, Bu? 39. Agamanya, Bu? Islam. Sukunya, Bu? Sunda. Nama suami? Adi. Umur suami, Bu? 43. Agama suami? Islam. Sukunya? Sunda. Alamat rumah, Bu? Kampung Cigorowong, RT 2 RW 1. Lajung Udik, Gunung Putri. Oh ya udah, Bu, terima kasih ya, Bu, atas kunjungannya. Iya, sama-sama, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Nadara Siva dari Prodi S1 Kebidanan ingin menampilkan video tentang bagaimana cara mengatasi dan mencegah sakit kepala pada ibu hamil. Selamat malam Ibu. Halo Bu Bidan, selamat malam juga. Perkenalkan, saya Bidan Gita. Kalau boleh saya tahu nama Ibu siapa dan lebih senangnya dipanggil apa Ibu? Nama saya Pinka Pinandita, tapi Ibu bisa panggil saya dengan Bu Pinka saja, Bu. Baik Ibu Pinka, bagaimana keadaannya sekarang? Apa yang dirasakan? Saya kan sekarang sedang hamil 7 bulan, Bu. Tapi akhir-akhir ini saya sering merasakan sakit kepala, dan itu kadang mengganggu, Bu. Baik Bu Pinka, perubahan hormon itu biasanya menyebabkan sakit kepala saat hamil. Baik itu sakit kepala tegang maupun migrain. Di satu sisi, pelebaran pembuluh darah ini diperlukan untuk meningkatkan aliran darah yang menuju ke janin. Namun di sisi lain, hal itu membuat suplai darah ke otak Anda menjadi berkurang, sehingga menimbulkan rasa pusing. Tapi Bu Bidan, apa itu bahaya, Bu, untuk janin saya? Pusing saat hamil emang wajar, namun disarankan untuk tetap waspada terutama jika diiringi gejala lain seperti pingsan, nyeri perut parah, kejang, demam, kelemahan anggota gerak tubuh, pandangan kabur, hingga perdarahan vagina. Itu harus segera konsultasi ya Bu Pinka. Oh, jadi seperti itu ya Bu Bidan. Iya Bu Pinka, saat hamil sebaiknya tidak mengonsumsi sembarang obat-obatan ya. Ada berbagai cara alami untuk mengatasi sakit kepala saat hamil yang bisa dilakukan di rumah, yaitu banyak istirahat agar terasa rileks, pijat lembut bagian kepala atau bisa meminta tolong orang lain untuk memijat pundak dan leher untuk mengatasi ketegangan. Selanjutnya bisa mengompres wajah, mata, dan dahi dengan air hangat. Sebelumnya ada yang ingin Ibu tanyakan? Oh, seperti itu ya Bu ya, cara menanganinya. Kalau cara mencegahnya gimana ya Bu Bidan? Ibu Pinka bisa mencegah munculnya rasa sakit di kepala itu dengan melakukan hal-hal seperti banyak mengonsumsi air putih, konsumsi makanan dengan porsi sedikit namun lebih, hindari dan kelola stres dengan baik, rutin melakukan aktivitas fisik seperti jalan kaki, aerobik, atau olahraga yang bisa merelaksasi tubuh seperti yoga. Cukup tidur dan tidur pada waktu yang teratur setiap hari. Hindari pemicu sakit kepala seperti makanan yang mengandung MSG, dan pemanis buatan, ikan asap, makanan yang difermentasi, dan bebauan yang menyengat lainnya. Oh, jadi seperti itu ya Bu Bidan. Baik Bu Pinka, ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu Bidan, saya rasa saya sudah cukup mengerti cara mengatasi dan mencegah sakit kepalanya. Baik, Bu Pinka, sekarang Bu Pinka bisa beristirahat kembali ya. Baik Ibu, terima kasih ya Bu Bidan. Sama-sama Bu Pinka, semoga rasa sakitnya bisa berkurang. Dadah. Dadah. Baik Ibu, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Kastiarini, mahasiswa S1 Kebidanan Sistikes RSPAD Gatot Subroto. Bu, sebelumnya saya izin meminta waktunya. Saya ingin bertanya soal kehamilan ini. Oh ya, sebelumnya nama Ibu siapa? Ida. Usia? 40 tahun. Nama suami Ibu kalau boleh tahu? Dewi. Usianya? 45. Pekerjaan Ibu? Ibu rumah tangga. Suami Ibu? Wira swasta. Ini perkawinan keberapa kalau boleh tahu? Yang pertama. Alamat Ibu? Di Citra Besar, Panunggangan. Usia kandungannya berapa ya Bu? Lalu nginjak 3 bulan. Biasanya setiap periksa di mana ya Bu? Kebetulan ini yang pertama Ibu Bidan, diperiksa ke Ibu Bidan. Apa ada keluhan selama kehamilan? Paling cuman mual-mual aja sedikit. Biasanya nutrisi apa saja yang biasa
ibu konsumsi setiap harinya? Minum susu hamil sama banyak makan sayur aja sama buah. Waktu istirahat, ibu biasa istirahat berapa jam? Kalau tidur itu 7 jam. Berapa sering ibu berhubungan? Seminggu sekali, Bu Bidan. Kalau boleh tahu ibu menggunakan kontrasepsi apa? Sudah tidak menggunakan lagi. Riwayat penyakit apa yang ibu rasakan? Tidak ada, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah kehamilan ini diinginkan, direncanakan? Sangat diinginkan, Ibu. Oh, alhamdulillah. Iya, Ibu. Bagaimana sih perasaan ibu tentang kehamilan sekarang ini? Apakah ibu merasakan bahagia atau malah beban atau gimana? Sangat bahagia, Ibu Bidan. Oh, terima kasih ibu waktunya. Sama-sama, Ibu Bidan. Selamat berkunjung kembali.